Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, mahasiswa, mata pada video ini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan desain perangkat pembelajaran digital. Di video ini saya akan menyampaikan komentar terkait tugas 2, kemudian penjelasan tugas 3, tugas akhir di mata kuliah ini sebagai proyek besarnya ya. Saya izin share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk tugas 2 dari 5 kelompok. Jadi komponen yang saya cermati itu dari CPL, muatan Islami, dan kontennya. Kontennya saya pikir tidak terlalu bermasalah ya, equation yang digunakan juga sudah cocok, saya lihat sekilas. Karena ini juga materi dasar ya, jadi equationnya tidak terlalu berat-berat. Baik, untuk CPL untuk kelompok 1 dulu ya, mata kuliah pengantar dasar matematika. Tapi di sampul tugasnya ditulis pengantar pendidikan matematika. Hati-hati, tolong diperbaiki nanti di bahan ajarnya. Untuk CPL-nya, kelompok 1 cukup mengambil P2 ya, yang sesuai, tidak usah P1-nya. Muatan Islaminya, integrasi Islami dibuat terintegrasi, bukan sebagai satu subjudul terpisah. Saya lihat di kelompok 1 ini ditaruh paling bawah sendiri ya, terpisah. Ini diintegrasikan saja Bapak Ibu. Contoh dan latihan soalnya misalnya itu bisa dibuat berkonteks Islami. Ini hindari soal seperti bungkus batang rokok. Ada saya lihat satu soal yang seperti isinya itu tentang rokok ya. Kita hindari soal yang seperti itu. Jadi kita memberi contoh yang baik-baik lah. Kalau bisa yang ada kaitannya dengan Islam, konteksnya Islam gitu. Tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan juga. Untuk konten, saya pikir itu tadi ya dari segi soalnya saja bisa dipilih. Kalau untuk eh, kalimat matematikanya, simbol-simbolnya sudah sesuai saya lihatnya, karena kan masih sederhana ya untuk PDM ini. Kemudian untuk kelompok 2 tolong diperbaiki, tidak ada CPL yang dituliskan di draft bahan ajarnya. Itu kan dipilih ya dari apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian muatan Islaminya sama seperti kelompok 1 tadi, tidak usah dibuatkan satu subjudul khusus. Jadi dia diintegrasikan masuk ke dalam materi. Contoh di kelompok 2 ini ada satu subjudul itu penggunaan trigonometri dalam arsitektur Islam. Itu contohnya langsung dimasukkan saja, menyatu ke penjelasan materi. Gambarnya kalau ada gambar arsitektur Islam yang bisa diukur sudutnya kah ataukah ketinggiannya dengan menggunakan trigonometri, itu boleh dijadikan contoh, dimasukkan dalamnya, menggantikan gambar 1.5, 1.6, 1.7, itu kan tidak, itu bisa kan diganti dengan yang lebih Islami gambarnya. Kemudian di materi ada juga saya lihat subjudul tentang pentingnya kejujuran. Ini bisa diintegrasikan masuk ke dalam materi Bapak Ibu. Ya, bisa dibuatkan kotak afirmasi mungkin di pojoknya yang berisi bagaimana pentingnya kejujuran dalam melakukan pengukuran dan sebagainya. Bapak Ibu kelompok lain juga bisa dibuat seperti itu. Biasa kan kita lihat di buku-buku itu ada kotak-kotak khusus berisi penjelasan tentang tokoh atau sejarah satu materi, atau misalnya tentang Pitagoras, lalu ada sejarahnya Pitagoras, atau ada pengukuran
apa, nilai-nilai yang terkait dengan itu, misalnya ketelitian, itu bisa dituliskan di pojok-pojoknya, dikaitkan dengan eh, muatan Islami, nilai Islam. Untuk konten, video, slide, dan aplikasi lainnya itu nanti dibuat sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan mengambil konten yang sudah ada, konten yang sudah dibuat orang lain. Saya lihat di materinya ini ada beberapa link dan itu terhubung dengan video atau slide atau aplikasi yang sudah ada. Nah, di tugas 3 nanti kita akan buat sendiri, bukan mengambil dari punya orang lain yang sudah ada. Kemudian untuk kelompok 3 aljabar linear, CPL-nya itu kalimat CPL Bapak Ibu tolong diambil utuh ya, tanpa ada perubahan, tidak ditambah atau tidak dikurangi kata-katanya. Pengembangan CPL seperti yang dibuat kelompok 3 ini, memang ada CPL itu dikembangkan disesuaikan dengan mata kuliah. Itu disebut CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Tapi dalam tugas ini eh, belum sampai diminta untuk membuat CPMK-nya. Bapak Ibu cukup memilih CPL yang kira-kira sesuai ini dengan mata kuliah yang menjadi tugas kita. Jadi tidak usah dikembangkan sampai ke CPMK. Kemudian muatan Islaminya saya lihat sudah diintegrasikan dalam materi, tapi hati-hati Bapak Ibu jangan sampai terlihat terlalu dipaksakan, dicocok-cocokkan ya. Tidak usah terlalu banyak, ada, tapi memang terkait. Jangan terlihat dipaksakan. Kemudian penjelasan materi dan contohnya itu masih perlu ditambah. Nanti ya di tugas 3 ditambah dilengkapi. Untuk kelompok 4 mata kuliah pengantar pendidikan, CPL-nya jangan hanya diambil KK dan P-nya, keterampilan khusus dan pengetahuannya ya Bapak Ibu, tapi pilih juga untuk sikap dan keterampilan umum yang sesuai dengan mata kuliah. Kemudian untuk muatan Islaminya, saya lihat sudah diintegrasikan dalam materi, sudah tergabung. Kontennya perlu dipikirkan bagaimana membuat mata kuliah ini tidak membosankan, karena beda dengan mata kuliah kayak trigonometri, aljabar linear, teori bilangan itu kalau mahasiswa pendidikan matematika kan eh, agak tertarik karena mereka mengerjakan sesuatu gitu. Tapi kalau mata kuliah pengantar pendidikan itu kan kayak diceritai saja gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan nanti oleh kelompok 4. Bagaimana membuat mata kuliah ini menarik? Mahasiswa tidak hanya merasa diceramai saja, tapi diajak berpikir kritis, berpikir kreatif. Kemudian untuk kelompok 5 ini ditugasnya ditulis kelompok 6. Hampir saya komen di grup yang kelompok 5 tidak ada tugasnya. Ternyata diganti kelompok 5 di kelompok 6. CPL-nya sama seperti komentarnya seperti di kelompok 3. Ada yang diubah. Kalau sudah ditambah dikaitkan dengan mata kuliah itu jadinya CPMK Bapak Ibu ya. Di tugas ini, Bapak Ibu hanya diminta mengidentifikasi CPL, memilih CPL dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang sesuai dengan mata kuliah. Kemudian muatan Islaminya juga sudah terintegrasi dalam materi sama seperti kelompok 3, hanya itu tadi saran saya hati-hati jangan sampai kayak dipaksakan gitu. Kemudian boleh saja kita menampilkan seperti yang saya jelaskan tadi, tampilkan gambar tokoh Islam yang berperan. Kan ada nama-nama tokoh Islam, saya lihat di materinya, itu bisa tampilkan gambarnya, sejarahnya, apa karyanya atau temuannya. Di materi Bapak Ibu nantinya, itu bisa diletakkan di pojok atau di samping atau di bagian mana dalam bukunya nanti ya, dalam buku digitalnya. Jadi bisa sejarah, bisa temuan, bisa contoh, atau bisa kayak yang di kelompok 2, gambar arsitektur Islami yang menunjukkan sudut-sudut tertentu atau ada pengukuran-pengukuran tertentu. Eh, Dan
Bisa juga ditambahkan seperti di kelompok 2 tadi ya, ada mengaitkan pentingnya kejujuran, nilai, tentang nilai. Nilai, kalau di matematika itu objek tidak langsung. Kan kita tahu objek langsung itu ada fakta, konsep, prinsip, dan skill, keterampilan. Eh, Kalau yang objek tidak langsungnya seperti ini, kejujuran, ketelitian, kedisiplinan, itu masuk. Apresiasi terhadap matematika, itu masuk objek tidak langsung. Objek tidak langsung ini bisa kita kaitkan dengan nilai Islam, dituliskan di bagian mana. Jadi kayak semacam apa ya istilahnya, aksesoris mungkin begitu ya. Hiasan-hiasan di buku kita tapi bermakna. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu komentar saya, catatan saya untuk tugas 2 Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat tugas 3-nya. Yang pertama, lanjutan dari draft bahan ajar, Bapak Ibu diminta membuat buku digital berisi materi pembelajaran bermuatan Islami. Jangan lupa CPL-nya tadi ditulis. Kalau mau ditambahkan CPMK boleh, tanpa CPMK juga tidak apa-apa. Jadi CPMK itu diturunkan dari CPL. Dituliskan juga tujuannya, lalu materi, contoh, latihan dan sebagainya, termasuk tadi yang aksesoris-aksesorisnya, kotak-kotaknya, kotak sejarah, kotak nilai, boleh ditambahkan. Yang jelasnya bagaimana Bapak Ibu membuat buku digital Bapak Ibu semenarik mungkin dan menggunakan aplikasi yang sudah dibahas di sesi 1. Ya, di sesi 1 perkuliahan kita. Bapak Ibu bebas memilih aplikasi apa yang mau digunakan untuk membuat buku digital ini. Kemudian buat infografis yang menarik, berisi ringkasan atau istilah penting atau peta konsep dari materi. Infografis ini tidak boleh lebih dari 5 slide ya Bapak Ibu. Jadi ringkasan saja. Bedakan dengan buku digital. Kalau buku digital memang lengkap isinya, full buku dia isinya lengkap. Kalau infografis hanya hal-hal pentingnya saja atau hal menarik atau apa gitu. 5 slide. Kalau Bapak Ibu mau buat 1 slide juga boleh. Bisa saja. Kalau dia rangkumannya bisa dimuat dalam 1 slide, silahkan. Yang jelasnya tidak boleh lebih dari 5 slide. Untuk membuat infografis ini silahkan Bapak Ibu memilih aplikasi apa yang sudah dibahas di sesi 1. Kemudian Bapak Ibu membuat 2 soal yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis atau kreatif. Jadi berupa masalah ya. Kalau untuk pengantar pendidikan mungkin bisa berupa kasus. Kalau kelompok yang lain yang terkait matematika, PDM, aljabar, teori bilangan dan trigonometri, buat soalnya yang bukan soal rutin, soal non rutin yang dipilihnya. Jadi yang betul-betul masalah matematika. Nah, 1 soal ini dimasukkan pada aplikasi kuis interaktif. Lalu buat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu memaparkan materinya untuk 1 pertemuan saja. Semua anggota kelompok mesti muncul di dalam video pembelajaran, menjelaskan materinya. Kemudian, kalau sudah, ini kan konten-konten yang di atas ini ya, ada buku digital, infografis, soal, dan video pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu membuat kelas di LMS. LMS-nya Bapak Ibu boleh memilih dari LMS-LMS yang sudah dibahas di sesi 1. Mau pakai Google Classroom, Moodle, Canvas, apa kemarin yang ada lagi ya, psikologi ya, boleh. Bapak Ibu pilih 1 LMS dan buat 1 course, 1 kelas di LMS itu. Lalu semua anggota kelompok dan dosen dijadikan teacher. Saya dan Pak Baharullah diundang menjadi teacher. Lalu masukkan buku digital yang sudah dibuat di bagian A, infografis itu sudah dibuat di bagian A, itu kan dimasukkan di course ini sebagai materi pembelajaran. Nah, ada
Kuis interaktif juga tadi di bagian A nomor 3 kan Bapak Ibu diminta membuat 2 soal. Nah, 1 soal ini kan dimasukkan di aplikasi kuis interaktif. Itu dijadikan sebagai tugas. Linknya yang dimasukkan di LMS. Lalu 1 tugas lagi dituliskan, maaf, 1 soal dimasukkan pada forum diskusi. Jadi teman-teman yang lain yang bertindak sebagai student akan mendiskusikan 1 soal ini di forum diskusi. Nah, kalau sudah selesai course-nya, LMS-nya, tentu saja Bapak Ibu harus merampungkan dulu bagian A, lalu bisa membuat bagian B, course di LMS, karena apa yang ada di bagian A ini itu yang dimasukkan di bagian B. Kalau sudah selesai course di LMS-nya, bagikan kode kelas di WA group kita agar anggota kelompok lain bisa join sebagai student. Jadi jangan Bapak Ibu yang meng-add ya, biarkan teman-teman yang join sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu yang punya kelas, jangan di-add teman-temannya sebagai student. Tapi biarkan teman-teman yang join sendiri. Apakah Bapak Ibu mau bagikan linknya atau QR code-nya atau apa, silakan. Itu dibagikan di WA group. Nanti teman-teman yang lain join sebagai student. Selanjutnya, kalau sudah rampung semua LMS-nya, maka semua mahasiswa akan berpartisipasi pada LMS. Bapak Ibu join sendiri di kelas mata kuliah lain sebagai student. Kalau di kelompok kita kan kita sudah join sebagai teacher. Nah, di kelompok lain kita join, di LMS kelompok lain kita join sebagai student. Sekali lagi Bapak Ibu yang punya kelas jangan di-add langsung teman-temannya ya, tapi biarkan teman-teman kelompok lain yang join sendiri di LMS Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu yang sebagai student silakan mengerjakan tugas dan berdiskusi pada forum diskusi. Partisipasi ini juga yang akan saya lihat karena saya kan bergabung sebagai teacher. Pak Baharullah juga bergabung sebagai teacher. Kami akan melihat partisipasi Bapak Ibu juga sebagai student di kelas-kelas yang lain, yang bukan kelas kelompok Bapak Ibu. Jadi kami menilai tugas A dan tugas B di kelompok Bapak Ibu dan partisipasi Bapak Ibu di bagian C ini ya, partisipasi Bapak Ibu di kelas lain. Baik, Bapak Ibu, ini tugas 3, tugas akhir, jadi kita ngerjakannya ini sampai akhir Juni. Silakan dibuat sebagus mungkin buku digitalnya, infografisnya, soalnya, cukup 2 soal Bapak Ibu ya, cukup 2 soal, tapi betul-betul soal yang bisa mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Bukan sekedar soal seperti yang Bapak Ibu tunjukkan di contoh-contoh soal di materi Bapak Ibu. Silakan berkreasi, silakan dipikirkan dengan baik bagaimana soalnya. Kemudian buat video pembelajaran. Jadi ini jadi proyek yang menjadi pengganti final untuk mata kuliah desain perangkat pembelajaran matematika digital ini. Demikian Bapak Ibu komentar saya untuk tugas 2 dan penjelasan untuk tugas 3. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group. Sekian Bapak Ibu, saya stop share dulu. Selamat mengerjakan tugasnya. Sekali lagi kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa tanya melalui WA. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.